Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara men-setting perangkat di Pinet Lab agar bisa terkoneksi dan juga bisa membatasi akses atau memblok akses sosial media. Tanpa berlama-lama kita mulai saja ya. Yang pertama itu kalian harus membuat topologi seperti ini yang telah saya buat ya. Jika sudah, kita hidupkan semua seperti ini. Nah, sembari menunggu, saya juga akan sedikit memberitahu. Di sini ini adalah net yang digunakan atau sebagai alat atau sebagai penghubung ke internet atau bisa disebut adalah internetnya. Dan ini yang akan disambungkan ke mikrotik yang satu dengan yang lainnya dan ke PC client. Kita klik enter. Nah, kita masukkan admin. Karena di sini mikrotiknya baru dan belum pernah di root atau di apa-apain, masih fresh. Jadi passwordnya kita kosongin dan ini pilih no saja. Dan jika suruh bikin password atau kalian bikin password yang mudah diingat saja. Contohnya saya membuatnya 1 tuh. Nah, jika ada kendala bug seperti ini, IP ADPR. Nah, seperti ini, kalian jangan khawatir, itu cukup kita mulai atau itu mikrotiknya lagi. Caranya mudah seperti ini. Muka mikrotiknya lagi yaitu seperti ini. Nah, enter. Nah, sudah. IP ADPR. Nah, di sini sudah ada IP dari NAT-nya. Nah, jika kalian mengalami bug seperti tadi, terus menyilangnya yang disilang di sini, percuma saja ya. Soalnya yang hilang tuh bukan ininya, tapi ininya nih. Jadi misalnya saya pencet atau klik silang yang ini. Nah, dia tuh masih kebuka gitu. Tuh. Soalnya dia ada di bawah sini. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tahap selanjutnya, yaitu menambahkan nama pada interface. Dan namanya itu atau seperti ini. Pages, menambahkan bridge ya. Add name bridge G1 ya, G1. Lalu jika sudah dibuatkan nama seperti ini atau membuat interface bridge, kita klik enter. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah untuk membuat port pada bridge yang sudah kita buat tadi. Nah, caranya itu kalian ikuti seperti yang saya buat ini. Port add
IP1, terus interface-nya yaitu adalah interface yang menghubungkan atau yang mengarah langsung ke switch untuk ke PC klien kita. Ya, di sini di MikroTik 1 ini adalah Ether 3. Jadi kita masukkan Ether 3. Nah, selanjutnya adalah menambahkan IP address untuk MikroTik dan untuk arah jalur ke switch kita ini. Nah, untuk MikroTik ini adalah yang /30, sedangkan yang untuk switch dan PC untuk switch adalah /27 atau kelas C. Nah, cara menambahkannya itu cukup mudah. Kita tulis saja IP AD address (192.168.11.1). Jangan lupa untuk menggunakan slash ya. Dan interface-nya itu adalah bridge 1. Nah, untuk IP yang tadi saya masukkan adalah untuk IP ke switch dan kawan-kawan PC client. Nah, sekarang saya akan kita lihat dulu IP yang sudah masuk, ada IP apa aja. Untuk melihatnya cukup mudah, IP ADPR seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita menambahkan IP untuk MikroTiknya. Caranya cukup mudah, yaitu kita tulis IP seperti menambahkan IP untuk switchnya, IP AD address 10.0.0.1/30. Interface. Di sini karena MikroTiknya yang tadi kan kita untuk bridge 1 itu untuk Ether 3. Nah, tapi untuk MikroTik ini kita menggunakan yang bukan bridge ya, tapi Ether. Di sini MikroTik ini terhubung ke MikroTik yang kedua adalah Ether 2. Jadi kita masukkan yang Ether 2. Seperti ini. Kita lihat apakah sudah masuk. Nah, jika sudah masuk seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita men-setup IP untuk switch ini. Jadi caranya itu seperti ini. IP DHCP server setup. Nah, jika sudah seperti ini, kalau tidak ada yang salah, klik enter. Nah, DHCP server interface ini karena kita mau setup yang switch ini, jadi kita menggunakan yang bridge ini sudah otomatis menyambung ke IP yang ini. Jadi tinggal kita tulis saja bridge 1 seperti ini, kita enter. Nah, dia sudah masukkan di addressnya. Ini adalah network dari switch, dari
dari apa? Dari IP switch ini. Jika sudah ada seperti ini, kita klik enter sampai DNS yang akan kita ubah. Enter. Nah, ini. Kita menggunakan DNS yaitu 8.8.8.8 sebanyak 4 kali ya. Jika sudah seperti ini, kita klik enter lalu enter lagi. Nah, jika sudah, kita lihat dulu apakah sudah setup atau belum. Caranya itu IP DHCP server komennya, lalu terakhirnya itu PR. Nah, jika sudah masuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita mengambil jaringan dari net sini ke mikrotik sini. Caranya kita ketikkan IP firewall, lalu NAT AD chain SCRNet, terus out interface. Out interface ini adalah ether yang atau kabel ini yang menghubungkan dari mikrotik 1 ke internet, yaitu ether 1. Jadi kita tulisnya ether 1. Sampai sini jangan di enter dulu ya. Masih ada yaitu komennya action masquerade. Nah, jika sudah sampai masquerade sini, bisa kalian enter saja. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita meroot dari IP dari mikrotik sini ke sini, lalu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi totalnya ada 5 yang akses sukses. Apa itu singkatannya ya? Jadi ada 5 yang AS nanti ya setelah kita root. Seperti bagaimana rootnya? Seperti ini rootnya. IP R root HD DST. Nah, destination ini adalah menggunakan network yang ada di sini. Jadi misalnya ini kan 11.2. Jadi kita menggunakannya yaitu salah. Jadi kita kalau jadi jika salah seperti ini, jadi kalau ini kan udah 11, harusnya yang kita ubah tuh di depannya bukan di belakangnya ya. Jadi kalau misalnya kita ubah yang di belakangnya, nanti semua ini akan networknya akan 0, soalnya di sini itunya 11. Jadi kita ubah dulu di sini. Jadi yang kita ubah tuh ininya 12 dan ininya 1, ininya 13 dan ininya 1, ininya 14 dan ininya 1. Nah, jika sudah begini sudah benar. Jadi kalau kita
ininya 11 11 tapi yang diubah di belakang doang, sama aja bohong. Soalnya di sini tuh sudah ada 11-nya depannya. Jadi kalau misalnya kita otomatis networknya itu 11.0 11.0 11.0 semua. Jadi kalau misalnya yang diubah ininya akan menjadi 12.0 13.0 14.0 dan berbeda. Oh iya, sebelum kita merut, kita juga harus memasukkan IP-nya agar tidak ada kesalahan. Nah, admin baru, tapi ini Nah, jika mikrotik ini tidak mau terbuka, coba kita stop dulu agar dia untuk itunya tidak lama ya. Kita stop dulu apakah berhasil atau tidak. Apakah akan masih lama? Nah, jika sudah kita klik. Nah, jika lama seperti ini, kita dapat menghapus mikrotiknya. Tidak usah takut ya, karena ini juga belum dikonfig, belum diapa-apain. Jadi kita matikan dulu untuk bisa menghapusnya. Nah, kita hapus. Nah, jika sudah terhapus, kita kasih mikrotik yang baru. Ininya ini save. Nah, jika sudah ada, kita taruh sini. Ini waduh, lama. Ngebug ini. Nah, set sang. Nah,
Jika sudah, kita hidupkan. Selama menunggu itu hidup, kita masukkan IP untuk mikrotik 2 dulu ya. IP AD address 192.168. Oh iya, jadi kita juga sama seperti mikrotik 1 ya, yaitu membuat interface bridge-nya. Seperti ini nama bridge-nya. Seperti ini, kita akan membuat ini lagi. Kita contek dulu bridge 1 ini sama, oke. Kita enter. Lalu interface bridge port add bridge ether 3 untuk yang ini ya. Jadi kita ikuti dulu itunya. Ether 3 di sini saya ether 3 juga sama, kecuali yang ini ether 2. Ya, jadi pas di sini ya kalian jangan ether 3 semua. Pas cek dulu apakah dari mikrotik ke switchnya itu benar ether 3 atau ether 2 seperti ini. Oke. Kita enter. Lalu kita masukkan IP 92.168 8.12.1/27 interface bridge 1. Oke. Lalu kita masukkan IP lagi, yaitu IP mikrotiknya. Nah, di sini IP mikrotiknya ada 2. Nah, di sini ketika kalian memasukkan interface-nya jangan sampai salah ya, jangan sampai ketukar dari IP mikrotik ini dan IP mikrotik ini ethernya ketukar. Misalnya IP mikrotik ini masuk ke ether yang ini dan ini masuk ke ether yang ini, nanti bakalan ada kekacauan atau gangguan sistem di saat kita mencoba mengepingnya. /30 1 2 ini kok kita ubah jadi 1 1. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah ada 3 IP. Nah, di sini sudah nyalain mikrotik 3-nya, apakah tetap lama seperti tadi atau tidak? Nah, sudah tidak kan? Lalu kita seperti tadi, ini masih kosong, 0 1 1 silang biar tidak ngebug. Nah, sini kita masukkan IP-nya juga. Sini kita buat name bridge-nya dulu ya, sama seperti mikrotik 1 2
interface, bridge add name di 1, lalu interface bridge port add. Nah, jika kalian bingung, kita dapat melihatnya di sini. Nah, saya akan menggunakan bridge ini dulu, baru interface. Bridge 1, interface, enter 3. Kita lihat, ya benar ada 3. Enter. Nah, di sini IP 192.168.13.1/27 interface bridge 1. Lalu IP mikrotiknya IP AD 10.1.1.2/30 ether interface ether 2 1 ya 1 sama seperti tadi 2 ini 2 ini 2. Benar. Selanjutnya ke mikrotik 4. Hampir saja lupa. Interface bridge add name bridge 1. Mungkin kalian sudah tahu untuk menambahkan dan untuk untuk membuat nama bridge dan memindahkan bridge ini ke ethernya, lalu menambahkan IP mikrotik yang sudah seperti di mikrotik 1, 2, dan 3. Mungkin di mikrotik 4 ini untuk menambahkan ininya saya skip saja ya. Nah, jika sudah ditambahkan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita coba dulu ya. Di sini apakah bisa mengeping? Nah, di sini sudah bisa mengeping. Tapi di sini mikrotik 2, 3, dan 4 belum bisa karena mereka ini belum di root, atau istilahnya di sini ada gerbang tapi belum bisa atau belum dibuka gerbangnya di sini. Jadi di setiap ini, jadi ini tuh ada gerbangnya untuk membuka atau jalannya sebuah internet. Kita coba ya. Sini ping 8.8.8.8. Tuh. Bacanya no root to host. Gimana agar bisa? Nah, kita
selanjutnya adalah meroot. Jadi kok caranya itu cukup mudah. Kita IP ROAD DST, kita masukkan destination-nya yaitu network yang ini. Jadi kan ini IP address-nya. Nah, kalau networknya ini belakangnya 0. Jadi 192.168.12.0. Dan ini juga 192.168.13.0, ini 14.0. Jadi di mikrotik 1 ini saya ingatkan kembali, ada yang harus kita root, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. 192.168. 13.0. Nah, di sini tuh kita menggunakan slash ya. 27 gateway. Nah, gateway-nya ini adalah yang ini. Jadi, jika kita mau destination ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, gerbangnya adalah yang ini. Oke. .10.0.0.2. Nah, di gateway ini kita tidak usah menggunakan namanya slash, karena jika kita menggunakan nama slash akan terjadi kesalahan seperti ini. Nah, invalid value. Jadi kita tidak usah menggunakan slash. Nah, seperti ini. Nah, jika ciri-ciri dari rootnya berhasil itu adalah seperti ini. Nah, di sini akan muncul tulisan AS seperti ini ya. Satu sudah kita root, dan selanjutnya kita root. Nah, kita lihat apakah AS-nya ada 5. Nah, di sini ada yang S nih, ada yang salah nih berarti nih. Di 11.0. Nah, saya salah, ternyata saya salah. Seharusnya itu adalah 14. Jadi jika ada yang salah itu seperti ini, kita lihat dulu nih apakah IP destination-nya yang kita masukkan itu sudah benar atau di gateway-nya itu yang salah. Oke. Cara menghapusnya itu tidak usah kita hapus, cukup kita edit saja IP RO edit. Seperti ini, kita pilih numbernya. Ini numbernya adalah 5. Nah, yang akan kita edit adalah destination-nya. Kita tulis address. Kita ganti yaitu 14. Ctrl O untuk save dan keluar dari halaman ini. Nah, kita lihat sekali lagi.
Nah, sudah 5 yang AS ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sedangkan di mikrotik 2 ini agak, menurut saya sih agak apa ya? Susah kalau baru. Pengalaman saya waktu saya pertama baru ngerut itu saya sedikit bingung karena gateway-nya. Yang membingungkan itu gateway-nya ketika di mikrotik 2 dan 3 ini. Nah, jadi kita menggunakan gateway-nya itu jika ke mikrotik 1 ini menggunakan gateway yang ini. Dan jika kita pergi untuk destination ke mikrotik 3 dan 4 kita menggunakan gateway yang ini. Tapi jika kalian sudah paham sih itu tidak terlalu susah ya atau membingungkan ya. Kita masukkan saja IP. Oh ya, di mikrotik 2 ini totalnya ada satu di destination sini, satu destination sini, jadi 2, 3 di sini, dan 4 di sini. Kita langsung saja IP ROAD DST 192.168.11.0/27 gateway 10.0.0.1. Oke, IP ROAD DST 192.168.13.0/27 gateway 1.2.1.1.1.2. Lalu ini kita ganti 30, ininya jadi kita ganti 2 10. Nah, jangan lupa mengecek lagi ya. Nah, di sini AS-nya sudah 4. Kita pindah ke mikrotik 3. Nah, ini. Nah, untuk destination atau untuk gateway-nya ini, jika kita destination ke sini menggunakan yang ini. Jika kita destination ke sini menggunakan yang ini. Sebenarnya cuman dibalik ya yang mikrotik 2 ini. Jadi kayak tukar arah gitu dia kalau dibalik sebelah sono sisinya. Oke, tanpa berlama-lama kita root saja. Oh ya, ini juga totalnya ada 4 ya, sama kayak mikrotik 2. 1 untuk sini, 1, 2 untuk situ, 3 ke situ, dan 4 untuk sini. Oke. ROAD DST 92.168.12.0/27 gateway itu 10.0.0 salah 1.1. Oke. Oke, selanjutnya yang 30 no 10. Oke, lanjut.
0, 1, 2. Nah, jika seperti ini ada yang salah, kita cek kembali. Ternyata di sini destinasinya itu yang salahnya itu di sabar. Nah, di sini ternyata bisa kalian lihat ya. Di sini itu di Mikrotik 2 itu IP address-nya sudah ada 11.11, tapi di Mikrotik 2 ini di Mikrotik 3 ini juga ada 11.11.11. Nah, salah. Jadi tinggal kita IP add edit ke 1 value nomor address. Nah, 2. Lalu kita lihat. Nah, mudah kan? Jadi ketika ini kalian kalian jangan panik dulu. Kalian cukup lihat IP address di setiap masing-masing mikrotik yang telah kalian masukkan. Jadi kalian tidak usah perlu harus menghapus semua mikrotik ini dan bikin ulang. Jadi kalian cukup lihat saja seperti yang tadi. Selanjutnya kita apakah di sini sudah 4, 1, 2, 3, 4 sudah. Dan yang ini sama seperti mikrotik 1. Ada 5 yang harus kita root. Oke. ROADDST 192.168 titik 13 slash titik 0 slash 27 gateway 10.2 titik 2 titik 1 11 11 APRO ADDST 10 titik 0 titik 0 titik 1 titik 0 slash 30 gateway 2 titik 2 titik 1. Nah, di sini kita lihat. Nah, sini salah lagi. Ini kelebihan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kita hapus. Nah, di sini 1, di sini 1. Enter. Kita lihat. ROPR. Nah, 1, 2, 3, 4, dan 5. Apakah bisa mengeping? Kita coba ya di Mikrotik 2. Ping
8.8.8. Nah, jika seperti ini jangan panik ya. Kita lihat lagi. Apakah ada yang belum ke ping atau apa? Kita lihat di sini sudah 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 1 1 2 3 4. IP DHCP setup ya. Kita IP DHCP server setup bridge G1. Nah, untuk DNS nya ini 8.8.8. Enter. Kita ke yang ini juga, IP DHCP titik server min server, lalu setup bridge 1. Ini enter, ini 8.8.8 enter, dan mikroti 4. IP DHCP min server setup bridge itu 1 benar dan 8.8.8. Jika sudah, kita coba lagi ping ke 8.8. Masih ada yang salah. Nah, jika tadi masih belum bisa, kita akan coba dengan IP firewall. Oke. NAT add lalu chain lalu saya sedikit lupa. Out interface. Bridge 1 Ether 1. Oh, jadi itu Ether 1 yang mengarahkan ke sini. Dan ini juga akan menggunakan Ether 1 untuk melaju ke internet yang ini. Oke. Lalu extend masquerade. Enter. Kita coba ping lagi ke 8.8.8. Masih tidak bisa. Kita lihat IP DHCP ya. Nah, di sini sudah ada ya interface. Nah, jika kalian terkendala tidak bisa ping seperti ini, tapi di PC kalian IP pas DHCP ini berhasil DORA, nah saya akan mencobanya di mikrotik yang IP kliennya berada di bawah kendali mikrotik 2 yang tersambung tik 2 seperti ini ya. Mana ini? Nah, ini mikrotik 2 ya. Dan mikrotik 3. PC client mikrotik 3. DHCP. Jika di sini DORA,
Dan di sini Dora ping 8.8.8. Nah, tapi di sini tidak bisa. Jangan khawatir. Di sini kita hanya perlu menambahkan yaitu perintah IP root add dst 0.0.234/0 dengan gateway yang ada di sebelah kiri atau 10.0 10.0.0.1. Dan jangan lupa untuk IP sudah set IP DNS set server 8.8.8.8. Kita coba ping. Nah, sudah bisa ya. Jadi kalian tidak perlu panik. Nah, lalu kita coba di IP DHCP lagi. Set ping. Nah, sudah bisa. Selanjutnya kita coba di MikroTik 3. Apakah MikroTik 3 ini sama seperti MikroTik 2 yang tadi, tidak bisa ping 88? Nah, jika sama, caranya sama seperti MikroTik 2, yaitu kita hanya perlu menambahkan IP root ada dst 0.0.0.0/0. Ini kebanyakan ya. 1234/0. Gateway-nya yang ada di sebelah kiri, berarti 1.1.1.1 10.1.1.1 sudah. Lalu kita enter dan IP DNS server server 8.8.8. Enter. Mari kita coba ping. Ya, sudah bisa. Dan di sini pun pastinya sudah bisa ya. Kita tambahkan dulu di MikroTik 4-nya juga. Jangan lupa seperti tadi, IP root add dst 0.0.0/0. Gateway-nya berarti yang ini 22.1 10.2.2.2 ini, dan IP server set DNS
set server, maaf salah. Nah, sini salah ya. DNS set server. Nah, 8.8.8.8. Oke, sudah bisa semua ya. Di sini sudah bisa semua ping 8.8.8.8. KOS5. Oke, sudah bisa semua ya. Sini sudah bisa. Di sini juga sudah bisa. Nah, jika misalnya sudah seperti itu, kalian coba cek jaringan kalian apakah sudah terhubung ke internet atau belum. Karena ping 88 ini sama saja nge-ping yang membutuhkan sebuah jaringan internet. Oke, jadi kita coba di PC ini ya, Mikrotik, di PC Mikrotik, PC klien di jaringan Mikrotik 2, ping Instagram. Oh iya, kita juga harus menulis .com-nya. .com seperti ini, lalu ya bisa. Dan langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk memblok Instagram ini di PC di setiap PC klien yang ada di setiap switch atau setiap yang ada di sini. Jadi caranya itu kita pergi ke Winbox. Nah, ini yang tadi ya, kita keluar dulu. Nah, di sini ada dua ya. Caranya untuk melihatnya itu kita lihat di sininya. Yang ini kita IP ADPR. Nah, kita masukinya yaitu yang ini 192.168.59.135 yang ini. Oke, kita cari yang 35. Nah, yaitu yang ini ya. Tuh, 135. Passwordnya itu sama seperti Mikrotik yang tadi kita buat atau yang teman-teman buat. Kalau saya satu, jadi seperti ini. Ya, jika sudah masuk seperti ini, kita pergi ke menu IP, lalu ke firewall. Nah, jika sudah sampai di sini, kita klik yang tambah ini ya. Set. Di sini kita tulis yang mau kita blok. Misalnya saya contohnya tadi mau memblok Instagram. Instagram.com. Nah, di sini jangan sampai typo juga ya, karena bisa mempengaruhi. Jika teman-teman typo, di sini akan ada tuan merahnya di sini. Nah, kita lihat. Oke. Ternyata tidak ada. Tapi jika di sini typo, maka yang kita ping di sini masih tetap bisa ke ping. Jadi jangan sampai salah ya. Seperti ini. Jika kita apply, dia akan berubah otomatis menjadi IP. Nah, di sini tuh ada yang salah. Nah, kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Dia langsung berubah menjadi IP seperti ini. Kita lihat apakah sudah bisa atau belum untuk memblok Instagram yang tadi masih bisa di ping. Kita langsung saja, masih bisa. Kita IP DHCP.
dulu. Sini ping instagram.com, kita ping. Nah, di sini masih bisa. Kita coba lihat lagi winboxnya, pasti ada yang salah. Yang ini kita hapus dulu ya. Ini kita tulis instagram.com, kita ganti menjadi tulis 1, drop, kita sini, kita apply, kita oke. Kita coba lagi ya, apakah masih bisa. Masih bisa, jangan panik, pasti ini ada solusinya. Kita cari solusinya dulu. Nah, ternyata saya di sini salah menulisnya. Ini Instagram ya. Yang saya blok itu adalah ping instagram.com. Nah, oke, di sini juga pasti saya Instagram. Bisa, kita coba lagi di sini. Bisa, berarti yang ininya kita ubah. Instagram.com. Lalu ini header 1, apply. Aduh, salah. Sian drop apply. Oke. Apakah masih bisa? Kita lihat. Masih bisa. Ternyata masih bisa. Nah, jika di PC ini bisa, tapi di PC sini masih bisa, masih tembus juga. Ternyata yaitu kita sini kita tulis dulu instagram.com. Sini kita masukkan ether 2, yaitu actionnya jangan lupa kita ubah, pindah ke drop, play. Oke, kita coba sekali lagi. Sekarang sudah time out. Oke, semuanya sudah time out ya. Apakah di sini masih bisa? Instagram.com, dan di sini juga time out. Oke, begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.